sadarlah bahwa keselamatan nyawa manusia tidak berada di ujung laras senjata. Seruan kami yang kedua ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima tertinggi supaya segera menggelar pertemuan dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengevaluasi dampak dari penambahan pasukan ke tanah Papua dan secepatnya menarik kembali semua pasukan non-organik gabungan TNI Polri dari seluruh tanah Papua. Seruan kami yang ketiga ditujukan kepada Majelis Rakyat Papua dan DPRP Papua Barat supaya segera menetapkan regulasi-regulasi yang lebih memihak kepada orang asli Papua. Menurut kami, perumusan regulasi-regulasi yang kontekstual dan bernilai keberpihakan adalah langkah yang sangat bermartabat dalam menghargai dan menyelamatkan orang asli Papua yang sedang menuju ke ambang kepunahan. Seruan kami yang keempat ditujukan kepada Bapak Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB. Kami mendukung pernyataan Administrator Diosesan Keuskupan Timika, Pastor Martin Ekwaibi Kuayo PR, tertanggal 11 Oktober 2020 yang meminta agar Bapak Gubernur mencabut rekomendasi WIU Blok Wabu di Intan Jaya. Jika benar bahwa Bapak Gubernur Papua yang merekomendasikannya, sebab Blok Wabu merupakan penyebab konflik, pengungsian masyarakat lokal dan korban jiwa. Seruan kami yang kelima ditujukan kepada Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo dan segenap anggota KWI. Kami para pastor ingin bertanya, mengapa bapak-bapak pimpinan Gereja Katolik Indonesia tidak membahas secara holistik, serius dan tuntas mengenai konflik terlama di tanah Papua dalam rapat tahunan KWI. Ada apa dengan tanah Papua ini? Sekali lagi kami berharap, merindukan dan memohon agar Bapak Kardinal dan para uskup se-Indonesia jangan tinggal diam atau seakan-akan tidak mau tahu dengan kondisi terlukanya rasa kemanusiaan umat Tuhan di tanah Papua, terutama ras Melanesia yang sedang menuju kepunahan. Kami merasa heran dan sekaligus tersisih karena mendengar bahwa KWI begitu cepat menyatakan sikap dan ungkapan duka cita terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi di Lewonu, Lembantonggao, Palopo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dengan duka dan kecemasan serta terbunuhnya manusia Papua terasa luput dari perhatian, perlindungan dan bela rasa KWI. Seruan kami yang keenam ditujukan kepada Konferensi Episkopal Papua yang terdiri dari 4 uskup dan 1 administrator diosesan, juga sekaligus kepada para pimpinan ordo dan tarekat yang berkarya di seluruh tanah Papua. Kami para imam se-Papua merindukan sikap yang tegas dan penuh keberpihakan terhadap manusia Papua dan semua orang lain yang ada di tanah Papua ini. Mereka yang terbunuh dan yang sedang terluka nuraninya. Kami merindukan seorang gembala yang berada di tempat yang paling depan untuk bertindak
menyelamatkan umat Tuhan seperti yang telah ditunjukkan oleh almarhum Uskup Herman Muninghoff OFM dan almarhum Uskup John Philip Sackling. Mereka telah mengangkat realita penderitaan hidup umat Tuhan di tanah Papua ini, tetapi kini terasa seakan semangat perjuangan mereka hilang terkubur bersama jasad mereka yang kaku di dalam liang lahat, di mana suara para pemimpin kami saat ini untuk menyikapi tragedi kemanusiaan di bumi cendrawasih ini. Seruan kami yang ketujuh ditujukan kepada pemerintah Indonesia dan para investor. Camkanlah bahwa tanah Papua bukan tanah kosong dan tak bertuan. Pemilik tanah Papua adalah orang asli Papua yang juga sekaligus adalah ahli warisnya. Tanah ini sudah dibagi secara jelas kepada pemiliknya, yakni 7 wilayah adat, masing-masing Lapago, Mepago, Haanim, Bomberai, Domberai, Saireri, dan Mangga. Seruan kami yang ke-8 ditujukan kepada kelompok rawan pemicu konflik horizontal, kelompok Nusantara, kelompok KNPB, Barisan Merah Putih, Bintang Kejora, Pro NKRI, dan Pro Papua Merdeka di seluruh tanah Papua. Kita semua adalah insan yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang adil dan beradab. Marilah kita menyelesaikan semua masalah di tanah Papua dengan cara-cara yang bermartabat. Camkanlah bahwa ada perbedaan ideologi dan pendapat, tetapi baiklah kita duduk bersama dalam suasana saling menghargai dan menghormati untuk mencari solusi yang tepat demi ketentraman dan kedamaian di tanah Papua ini. Seruan kami yang ke-9 ditujukan kepada para pemimpin pemerintah daerah di seluruh tanah Papua dan Papua Barat, gubernur dan wali kota di dan bupati. Kami sangat mendukung dan mendoakan saudara dalam memimpin pemerintahan di tanah Papua ini. Saudara adalah titipan Tuhan untuk memimpin semua manusia, warga masyarakat di tanah Papua, agar hidup berdampingan secara damai, adil, dan sejahtera. Lihatlah dengan mata iman semua realita di atas tanah ini. Pimpinlah negeri ini secara independen dan mandiri, berdasarkan nurani yang tulus, tanpa cacat intervensi dan intimidasi dari siapapun yang hanya akan merusakkan kestabilan, ketentraman, kedamaian, dan keadilan di atas wilayah pemerintahan yang saudara pimpin. Seruan kami yang terakhir, yang ke-10, ditujukan kepada para pengambil kebijakan migrasi, kepada pemerintah pusat dan daerah. Kami berharap sambil mengingat apa yang telah dikatakan di atas, bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong dan tak bertuan. Karena itu, mesti ada kebijakan yang jelas mengenai migrasi. Entah ada upaya pembatasan atau malah dihentikan arus migrasi yang selama ini terjadi secara terstruktur maupun tidak terstruktur ke tanah Papua. Upaya ini harus dibuat untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi relasi yang semakin renggang dan tegang antara pendatang dan orang asli Papua, sekaligus
meminimalisir gesekan-gesekan sosial yang berakibat pada tertekan dan tersingkirnya orang asli Papua di atas tanah leluhurnya sendiri. Akhirnya kami 147 pastor setanah Papua sepakat dan dengan tegas menawarkan suatu pendekatan, yaitu dialog. Pendekatan inilah yang menjadi kebijakan baru dan bermartabat untuk membangun tanah Papua yang stabil, adil dan damai serta sejahtera. Sekaligus dengan tegas kami menolak dan mengutuk tindakan kekerasan di seluruh tanah Papua. Dialog yang kami tawarkan adalah dialog komprehensif yang dapat menyelesaikan konflik terlama di tanah ini. Dialog tidak dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan demi menemukan kebenaran-kebenaran nyata yang mengantar semua pihak kepada keadilan dan damai di dalam hidup. Dalam iman dan pengharapan, kami sangat yakin bahwa dialog tidak akan pernah membunuh, dialog tidak akan pernah menyakiti, dan dialog tidak akan pernah menjadikan kita bodoh. Justru ketika kita menggunakan cara-cara yang salah seperti tindakan kekerasan yang tidak berperi kemanusiaan